Halo semuanya, perjalanan kali ini agak spesial nih. Saat ini saya lagi di sebelah suami saya yang menyetir dari Montreal menuju ke ibu kota Ottawa. Jarak tempuhnya sekitar 200 km dan kalau lancar memakan waktu kurang lebih 2 jam. Sepanjang jalan ini, saya mau cerita sedikit nih tentang tujuan seru kita hari ini di KBRI Ottawa. Di sana lagi diadakan Indonesian Food Festival, yaitu sebuah acara budaya tahunan yang selalu dinanti-nanti warga di sini. Ini kolaborasi antara ICC dan KBRI Ottawa. Acaranya sendiri sebenarnya baru dibuka untuk umum itu jam 11 siang sampai jam 3 sorean. Nah, singkat banget kan? Cuman 4 jam. Makanya manajemen waktu itu penting banget. Sebagai vendor, kita dituntut datang jauh lebih awal, sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, supaya punya waktu luang untuk menata booth masing-masing dan dagangan dengan maksimal sebelum gerbang dibuka. Nah, kalian mungkin bingung, ini kan festival makanan, kok saya malah bawa koleksi baju? Betul banget, makanan Nusantara memang jadi magnet utama. Tapi bagi saya, budaya itu suatu paket lengkap. Jadi kehadiran koleksi busana saya di sini adalah untuk melengkapi elemen budaya tersebut. Saya ingin mengenalkan sisi lain dari kekayaan Indonesia lewat karya fashion saya. Sebentar lagi kita sampai KBRI Ottawa. Saya sudah nggak sabar nih untuk bongkar muatan dan menata booth. Tetap ikuti perjalanan kami ya. Hi everyone, today drive is special one. I'm currently behind the wheel, traveling from Montreal to our nation capital, Ottawa. It's about 200 kilometer drive, which usually takes around 2 hours. Since I have some time on the road, I want to share exciting detail of where we are heading, the Indonesian Embassy. The embassy is hosting its annual Indonesian Food Festival, a highly anticipated cultural gathering. Now, the event itself only open to the public from 11 a.m. to 3 p.m. It's tight for our window. That's why, as a vendor, timing is absolutely critical. We are required to arrive much earlier, around 8 to 9 a.m. is giving us plenty of time to set up our booth and displays beautifully before the crowd pours in. You might wonder if it's food festival why I'm bringing my fashion collection. Well, while authentic cuisine is the main highlight, culture is complete experience. Bringing my clothing collection here, it's all about completing that cultural story. I want to showcase my Indonesian rich heritage collection. So we are just few minutes away from the Indonesian embassy. I cannot wait to unload the car and transform our space. Stay tuned for the next part. Alhamdulillah, kita sudah sampai di KBRI Ottawa yang beralamat di 55 Parkdale Avenue. Begitu gerbang dibuka, ternyata tenda-tenda stand sudah terpasang komplit. Dan tebak, saya jadi vendor pertama yang tiba di sini. Mungkin karena vendor yang lain tuh domisilinya di Ottawa ya, sedangkan saya menempuh perjalanan paling jauh dari Montreal. Jadi antisipasi waktunya harus ekstra. Begitu sampai, kita langsung gerak cepat. Di video ini kalian bisa lihat proses bongkar muatan dan menata seluruh koleksi busana saya. Untungnya hari ini saya nggak sendiri, ada bantuan yang luar biasa dari suami dan anak saya. Mulai dari merakit display sampai memastikan tiap helai baju tergantung rapi. Semuanya dikerjakan bareng-bareng.
Tapi ada tantangan tak terduga hari ini. Cuaca Ottawa ternyata dingin banget, berangin, dan sepertinya sebentar lagi mau hujan. Padahal saya sudah menyiapkan outfit batik yang lucu untuk dipakai hari ini demi merayakan festival budaya. Tapi melihat kondisi angin yang sedingin ini, suhu yang drop begini, tampaknya harus disimpan dulu dan ganti strategi pakaian yang lebih hangat supaya kita nggak sakit ya. Ini Mutiara anak saya masih pakai baju hangat karena dingin banget. Biarpun cuaca kurang bersahabat, semangat kami tetap membara untuk mengenalkan keindahan fashion Indonesia. Bootnya sudah hampir siap, yuk kita tunggu sampai gerbang dibuka untuk umum jam 11 nanti. High five, we officially arrive at the Indonesian Embassy here at 55 Parkdale Avenue. As soon as the gate opened, I noticed all the booths were already set up, and guess what? I'm actually the very first vendor to arrive. Most of the other vendors are likely local from Ottawa, and since I came all the way from Montreal, I want to make sure I had plenty of time. We immediately got to work. In this clip, you can see the whole process of unpacking and setting up my fashion collection. Luckily, I have the best support system today, my husband and my daughter Mutiara. From assembling the display to making sure every garment look flawless, it's real family team effort today. However, we hit a little unexpected twist. The weather in Ottawa today is freezing, super windy, and it looks like it's about to pour the rain. I had actually planned this really cute batik outfit to wear for the cultural festival, but looking at this wind and dropping temperature, it's simply impossible to wear it. So time to bundle up in something much warmer instead. Despite the gloomy weather, our excitement to sell Indonesian fashion is brighter than ever. The booth is completely ready and we cannot wait to see the gates open to the public at 11 AM. See you in the next clip. Nah, sekarang sebagian besar vendor sudah pada datang dan aroma masakannya mulai bikin lapar nih guys. Sebagai sesama vendor, saya punya taktik rahasia. Kita harus berburu makanan dulu sekarang sebelum gerbang dibuka untuk umum jam 11 nanti. Soalnya begitu pengunjung masuk, saya pasti bakal super sibuk di booth baju saya dan gak akan sempat ngantri. Yuk ikut saya keliling, lihat ada makanan apa saja. Halo. Look that. Alright, most of the vendors have arrived now and the food smell absolutely incredible. As a fellow vendor, I have a secret strategy. I need to go food hunting right now before the public arrives. When the gate open at 11 AM, I'm going to be completely tied down at my own fashion booth and won't have chance to line up. Let's go check out what everyone is selling. Wow, look at this variety. They are everything from savory grill, satay, amazing this chilly weather, to warm comfort food and traditional pastries. This festival is truly the ultimate heaven for Indonesian food lover in Canada. I'm officially securing our lunch before the rush. I got a few signature dishes to keep myself
my husband and Mutiara fueled for the day. One of the best perks of being in early vendor is supporting each other and buying food stress-free before the crowd pour in. Gorengannya berapa, Bu? 6. Gorengannya berapa, Bu? Tempenya $2. Ini cireng yang isi ayam suwir $2.50. Oke. Ini pastel $3. Risoles rogut $3. Nah, gerbangnya akhirnya dibuka dan suasananya langsung ramai banget. Dan tebak siapa yang saya temui? Komunitas diaspora dari Montreal ternyata pada meluncur semua ke Ottawa hari ini. Seru banget bisa ketemu teman-teman sehobi dan sekota di sini. Momen setahun sekali ini benar-benar jadi ajang reuni massal buat kita yang tinggal di perantauan. Begitu ketemu obrolannya langsung seputar makanan ya. Alasan mereka bela-belain nyetir jauh-jauh dari Montreal ke Ottawa itu sama semua. Demi menikmati makanan khas Indonesia yang jarang atau bahkan mereka nggak bisa masak sendiri di rumah. Jujur saja, jajanan pasar yang ribet atau menu-menu otentik dengan bumbu rempah yang lengkap begini kan memang paling mantap kalau belinya langsung di festival seperti ini ya. Kalau masak agak ribet dan kalaupun ada bumbunya di rumah itu rasanya nggak sama karena kita sebagai ibu rumah tangga cuma bisa-bisaan doang bukan ahlinya. Selain berburu makanan, senang rasanya karena mereka juga mampir ke booth saya untuk memberikan dukungan. Di tengah festival kuliner ini, kehadiran koleksi baju saya jadi tempat singgah mereka untuk melihat sentuhan budaya Indonesia dalam bentuk fashion. Dukungan dari sesama diaspora seperti ini benar-benar bikin suasana yang dingin dan berangin jadi terasa hangat banget. Okay, the gates are officially open and the crowd is pouring in. And guess who I just ran into? The Montreal diaspora community has arrived in full force here in Ottawa. It's incredibly exciting to see familiar face from back home. The annual festival truly turned into a massive reunion for all of us living abroad. The moment we met, the conversation immediately shifts straight to the food. Everyone has the exact same reason for driving all the way from Montreal to Ottawa, maybe from Toronto or from other city to Ottawa, to indulge in authentic Indonesian dishes that they simply cannot or don't know how to cook themselves at home. Let's be honest, those complex traditional snack and deeply spiced heritage recipe are always best enjoyed right here at the festival. Aside from food hunting, I'm so grateful that they all stopped by my booth to show some love, and in the middle of this massive food festival, my fashion collection serve as a wonderful spot for them to appreciate Indonesian heritage through design. Having this amazing support from fellow diaspora members make this cold, windy day feel incredibly warm and welcoming. Sharing story, laughter, and comfort food with old friends makes the entire drive from Montreal absolutely worth it. The day is still young, so stick around for more. Jam-jam pertama setelah gerbang dibuka, booth baju saya memang masih tergolong sepi pengunjung. Tapi ini wajar banget dan sudah terbiasa setiap tahunnya. Namanya juga food festival kan. Jadi fokus utama orang-orang pasti berburu makanan dulu untuk mengisi perut, bahkan untuk dibawa pulang. Nanti kalau mereka sudah kenyang, hunting kuliner, baru deh biasanya mereka akan mulai keliling santai dan mampir ke stand produk kreatif seperti ini. Ini ada yang jual otak-otak tenggiri, ada empek-empek juga. Ini tadi aku belikan suami dan Mutiara sate Padang. Kalau saya beli jengkol, empek-empek, gudeg, sama gorengan, juga ada batagor buat nanti siang.
Kalau suami pasti sukanya sate ya, cuman hanya ada satu pilihan, sate Padang, nggak ada sate yang lain. Oke, ini untuk seharian udah borong dan beli gudeg ada gudeg sama krecek buat dibawa balik ke Montreal buat makan besok. Nah, mumpung lagi agak tenang, saya mau cerita sedikit tentang tantangan di balik layar. Karena saya sudah datang jauh dari Montreal dan mobil saya berukuran kecil alias bukan SUV, peralatan display yang bisa saya bawa ke Ottawa ini sangat terbatas. Dekorasi stand itu minimalis banget, jadi kami nggak bisa seheboh atau semewah pameran-pameran baju profesional yang mungkin biasa kalian lihat di Indonesia ya. Kalau di pameran besar kita bisa pakai manekin full body yang estetik atau membawa rak-rak kayu yang kokoh untuk pajangan tas dan aksesoris. Tapi hari ini saya hanya bisa bawa manekin half body aja dan mengandalkan meja lipat sederhana karena keterbatasan ruang di bagasi kita memaksa kita harus putar otak kreatif memaksimalkan tempat yang ada. Yang penting esensi keindahan dan cerita di setiap karya fashion ini tetap tersampaikan dengan baik ya. Ini panggung yang disediakan panitia untuk acara menyanyi dan pagelaran musik angklung. Ini pesertanya pagelaran musik angklung kebanyakan sebagian besar dari diaspora Montreal ya, paguyuban angklung. Ini dari ICC Montreal. Ini Pak Muhsin Shihab, Bapak Dubes kita dari Ottawa, memberikan sambutan welcoming speech ya kepada audiens. Dan ini penyanyi-penyanyi dari diaspora Montreal ya. Wow, look at this crowd. Even it's pouring and rain, it's still full excitement there. Yep, it's a lot of lineup for the food, especially sate, gudeg, and gorengan, and their es cendol too. And here my boots is starting. They finish eating and they looking around from another city, Toronto, Ottawa, Montreal, Vancouver. They coming to see Indonesian culture. Kita bisa lihat bule ini seneng banget dapetin tas hijau ratan ini karena dia habis dengar cerita kalau ini aku pakai di Vancouver Fashion Week sama yang membuat itu pengrajin wanita dari penjara wanita Semarang ya. Dia excited karena tadinya tuh udah kebeli sama orang, warnanya hijau cantik banget. Aku bawa 5 dan habis. Dia nggak kebagian dan ada warna lain yang dia nggak suka. Ternyata si pembeli yang hijau ini membatalkan dan ganti warna. Akhirnya dia bisa deh beli warna yang dia suka. Makanya dia suka banget, senang banget. So this bag is basically from rattan and
from ribbon crochet. So yes, that you make it many color from this rattan. So ketika kita tinggal di luar negeri dan kita misalkan menjadi fashion designer seperti saya, kita nggak bisa manja-manjaan sebagai fashion designer, hanya create produk, semua diserahin ke tim. Waduh, enak banget ya. Kalau di Indonesia kita bisa punya tim. Kalau di luar negeri, timnya harus dibayar dolar karena mereka makan pakai dolar ya. Sedangkan kalau sebagai desainer independen itu sangat nggak mungkin ya. Karena kita memulai bisnis sendiri independen ini pun dengan modal sendiri, jadi sangat besar gitu. Jadi kalau harus menghidupi tim dengan biaya dolar sangat tidak mungkin. Kecuali memang kita ada modal besar sejak awal ya. Karena saya building my business ini from zero, from nothing. I need to work at Tim Horton to collect the money to making my collection. So I'm independent and I do all the work hard. Ini teman-teman Indonesia lagi joget dangdut ya. Musiknya sayangnya nggak bisa aku hidupin karena nanti terkena copyright di YouTube. Ini semua ya dari Ottawa, Montreal, Toronto, semuanya joget-joget di sini. Saya lihat ada bule-bule juga yang joget di sini. Mereka udah familiar dengan dangdut karena mungkin istrinya adalah orang Indonesia atau mereka pernah tinggal di Indonesia. Jadi mereka sudah familiar dengan dangdut ya. Bahkan Mutiara saja ini joget dangdut di booth sambil jaga baju-baju saya, dia joget. Cuman saya nggak rekam waktu itu. Jadi habis makan kita joget, nanti makan lagi. Oke, kembali ke booth lagi. Ini ada tamu dari India dan dia sangat mendengarkan cerita saya tentang budaya dan dibalik koleksi saya. Antusiasme mereka itu beda dengan orang Indonesia. Mereka lebih menghargai cerita dan keunikan cerita budaya. Jadi bukan hanya asal beli atau apa. Interestnya itu genuine gitu. Karena kelihatan dia nggak pernah dengar tentang ini. Itu bahkan ekoprint saya bilang itu bunga-bunga dan daun-daunnya hanya ada di Indonesia, kain ekoprint ini. Dan saya bilang ini baju saya pernah dipakai di Vancouver Fashion Week. Nah, jadi kedua bule ini sampai wah apakah benar gitu. Dari sini juga saya menambah follower di Instagram ya. Akhirnya mereka mencari saya di Instagram. Dengan cerita itu mereka bisa lebih menghargai karya kita. Kenapa karya kita itu misalkan agak mahal gitu, karena ada sesuatu yang unik dari cerita di balik pembuatan koleksi kita ini. Tadinya saya bawa kaca dan tahun-tahun lalu juga saya bawa kaca, kemudian biasanya saya dapat pojok, jadi kacanya bisa taruh di pojok dan orang-orang bisa mencoba baju dan ada kacanya di pojok. Tapi hari ini saya bawa karena saya tidak di pojok, akhirnya pecah karena banyak orang-orang lalu lalang ya. Jadi mereka nggak bisa berkaca kalau dia nyobain. Di sini ada yang lucu, ada lomba makan kerupuk. Ada bule dan orang Indonesia mix, lucu banget. Kalau audiennya dibesarin lucu banget. Jadi si cowok ini tuh ikut dan ketrap gitu, maksudnya kerupuknya itu stuck, terus dia minta tolong sama si bule cewek ini untuk menggigit kerupuknya. Akhirnya kerupuknya jadi stuck di cewek tersebut, padahal kan itu di mulut, nggak digantungan lagi. Akhirnya itu kejar-kejaran, lucu banget. Karena si cewek nggak mau, karena mereka nggak kenal mungkin ya. tuh kejar-kejaran terus dibawa lagi. Lucu banget. Itu nanti akhirnya bisa ciuman kalau kerupuknya habis ya. Lucu banget. Kalau pacar ini nggak apa-apa ya, tapi tetap di tempat umum
nggak boleh ya, apalagi nih di Indonesian culture gitu ya. Kalau akhirnya si cowok ini menang, ini nggak adil sih buat si cewek, karena si cewek tadi kan bantuin, tapi sekarang malah si cowok udah nggak ada kerupuknya, artinya kan dia menang ya. Nggak adil sih. Gimana menurut kamu? Tapi kalau mereka pasangan cewek cowok, oh iya mereka cowok cewek pacarnya, jadi adil aja, nanti hadiahnya dibagi 2. Dan dia mampir ke booth saya. Mereka emang couple yang lucu banget, dan mereka sangat excited ketika saya cerita di balik koleksi saya. Endingnya jadi follower Instagram saya dan kita saling berkoneksi. Di sini adalah tempat yang bagus untuk berkoneksi dengan siapapun, apalagi kalau mereka ada hubungannya dengan industri kita. Oke, acaranya udah selesai, kita harus berkemas dan kembali ke Montreal. Ikuti keseruan cerita di balik trip ke Ottawa di video berikutnya, karena saya ke Ottawa tidak hanya mengikuti pagelaran ini, tapi juga ke museum dan lain-lain. Bye, see you.